Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Rizky Kortel Ain dengan NIM 2041030101069. Tujuan adanya video ini yakni untuk memenuhi ujian komprehensif untuk memenuhi syarat kelulusan strata 1 di UINHAS Jember. Dan untuk teknis pembuatan video, peserta menjawab seluruh soal-soal yang telah diberikan melalui WA Group oleh Bapak Hayanaji. Untuk soal yang pertama yakni memilih salah satu ayat tentang dakwah, lalu membaca ayat tersebut dan kemudian menjelaskan asbabun nuzul dan bagaimana pendapat tentang ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yakni hendaklah segolongan di antara kalian yang selalu mendirikan kewajiban berdakwah, yakni memerintah lembaga, melarang keburukan. Dan pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah hendaklah kalian semua menjalankan kewajiban berdakwah atau menjalankan kewajiban dakwah, mengatur kebajikan dan melarang keburukan. Namun, pendapat yang pertama lebih dekat dengan kebenaran. Lalu, yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebajikan, yakni dengan mengajarkannya, memberi nasihat dan juga petunjuk. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yakni menyuruh kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar, yakni dengan lisan, dan menyuruh kepada kebaikan dan agama kepada yang mungkar ialah bagian dari fardu kifayah yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan juga apa yang dilarangkannya. Dan kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menyuruh kepada kebaikan dan juga agama kepada yang mungkar ini berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun hadis. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yakni orang-orang yang menjalankan apa yang disebutkan, yakni berdakwah tadi atau menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mendapat kekhususan dengan keberuntungan tersebut. Berdasarkan hasil telaah dan juga pencarian yang telah saya lakukan, tidak ada riwayat yang secara spesifik merujuk kepada asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Namun karena turunnya ayat tersebut pada tahun ketiga Hijriah, terdapat ciri-ciri masyarakat yang disebut seperti dalam ayat tersebut. Dan pendapat saya tentang ayat tersebut, yakni ayat tersebut adalah ayat yang pada dasarnya bukan hanya menyeru kepada umat Islam, namun kepada seluruh manusia untuk berbuat baik dan juga mencegah kemungkaran. Maka dari itu, hal-hal yang menurut kita baik dan juga hal tersebut adalah suatu kebajikan haruslah kita dahulukan daripada yang lain. Dan juga hal-hal yang berhubungan dengan mungkar ataupun kejelekan atau keburukan itu haruslah kita kurangi dan juga kita hilangkan secara perlahan. Lalu merujuk pada soal kedua, yakni pengertian dari dakwah dan juga komunikasi. Dakwah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mana dakwah yad'u dakwatan yang artinya adalah ajakan. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang mana memiliki sifat menyerukan, mengajak serta memanggil manusia untuk beriman serta taat pada Allah, yakni Tuhan semesta alam yang mana sesuai dengan akidah, akhlak dan juga syariat Islam dengan penuh kesadaran dan juga terencana. Tujuan utama dari berdakwah adalah untuk
mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Adapun hukum dalam berdakwah adalah wajib, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Bagi seorang muslim merupakan suatu kewajiban. Nah, meskipun wajib, akan tetapi dalam berdakwah seorang dai perlu mengetahui ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dakwah. Seorang dai dapat berdakwah dengan dua cara, yaitu lisan ataupun dengan perbuatan, bil lisan ataupun bil hal. Yang pertama yakni dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan merupakan seruan syariat agama Islam yang merujuk kepada kebaikan yang dilakukan menggunakan dengan cara perkataan. Contohnya adalah seperti nasihat, ceramah, dan juga lain sebagainya. Sementara dakwah bil hal merupakan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai dengan cara memberikan contoh perilaku baik pada jamaah atau umatnya. Contohnya adalah seperti fakir miskin, membantu fakir miskin, membantu para korban yang tertimpa musibah, dan juga lain sebagainya. Adapun syarat dalam berdakwah, syarat dai itu harus memenuhi 4 syarat, yang mana meliputi yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan juga mendalami agama Islam. Selain itu, seorang dai juga diharuskan untuk menerapkan etika dalam berdakwah. Adapun etika-etika dalam berdakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dakwah harus dilaksanakan dengan hikmah. Hikmah yang berarti mengedepankan perkataan secara tegas, jelas, dan juga sikap bijaksana. Lalu yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan nasihat-nasihat yang baik atau mau'idatul hasanah, yaitu dengan menggunakan cara-cara persuasif tanpa adanya kekerasan serta berisi mengenai pengajaran atau penyampaian hal edukatif. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan nasihat-nasihat baik atau mau'idatul hasanah, yaitu dengan menggunakan cara-cara persuasif tanpa adanya kekerasan dan juga berisi mengenai pengajaran atau hal-hal yang mengandung hal-hal edukatif. Lalu yang ketiga yakni dakwah harus dilakukan dengan memberikan teladan yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang keempat yakni dakwah dijalankan dengan cara mujadalah atau melakukan diskusi secara dinamis, santun, serta menghargai pendapat dari orang lain. Biasanya dakwah yang dilakukan dengan cara mujadalah itu adalah dakwah yang lebih mengedepankan materi yang berat-berat seperti tentang hukum syariat dan lain sebagainya. Selain itu, seorang dai harus memperhatikan mad'u atau lawan bicaranya. Apabila dai tersebut akan berdakwah atau akan menyampaikan hal-hal kepada anak-anak, maka diharuskan dengan lemah lembut, lalu materi yang tidak berat dan sesuai dengan umur mad'u tersebut. Lalu yang kedua yakni komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran dan juga pemahaman informasi antara dua belah pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, menerima pesan, dan juga saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Biasanya ada yang verbal ataupun non-verbal. Kalau verbal biasanya dalam bentuk kata, dan juga non-verbal itu melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh. Terdapat beberapa jenis-jenis komunikasi. Antara lain, yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan juga bahasa untuk penyampaian pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis, yakni melalui surat, email, ataupun pesan teks. Komunikasi verbal ini seringkali menggunakan struktur kalimat dan juga tata bahasa yang terstruktur untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan juga dapat dipahami. Contohnya seperti pidato, presentasi, diskusi, percakapan sehari-hari, ataupun berdakwah.
Lalu yang kedua yakni komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi penggunaan ekspresi wajah seperti gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, kontak mata, ataupun untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal ini dapat memberikan informasi tambahan seperti mendapatkan informasi tentang emosi, sikap, ataupun maksud di balik pesan yang disampaikan secara verbal. Contoh komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, isyarat tangan, bahasa tubuh yang menunjukkan ketertarikan ataupun ketidaksetujuan, dan intonasi suara yang menggambarkan emosi. Seperti apabila menggunakan intonasi suara tinggi merupakan suatu tanda apabila dia sedang marah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi ataupun profesional, seperti dalam struktur organisasi ataupun hubungan bisnis. Nah, komunikasi formal ini mengikuti aturan dan juga norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan dalam komunikasi formal juga seringkali disampaikan melalui surat resmi, seperti laporan, presentasi, di ruang rapat, ataupun memo atau catatan kecil. Adapun struktur dan bahasa yang digunakan dalam komunikasi formal lebih sering terstandarisasi dan juga terstruktur. Lalu yang keempat yakni komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini terjadi secara spontan dan juga tidak resmi antara individu dan juga kelompok. Ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan juga tidak terikat oleh aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Komunikasi informal seringkali terjadi dalam percakapan sehari-hari, seperti percakapan di ruang istirahat, panggilan antar teman, dan juga diskusi informal di luar lingkungan kerja formal. Dalam berkomunikasi, kita juga harus memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi mengacu pada prinsip-prinsip moral dan juga norma-norma yang mengatur perilaku komunikasi. Salah satu aspek penting dari etika komunikasi adalah kejujuran. Jujur dalam berkomunikasi berarti menyampaikan informasi dengan jujur, menghindari penipuan, dan juga tidak menyembunyikan fakta yang penting. Komunikasi yang jujur menciptakan kepercayaan antara peserta-peserta komunikasi dan juga membangun hubungan yang sehat. Selain itu, etika komunikasi juga mencakup penghormatan terhadap privasi dan juga kerahasiaan. Penting untuk menghormati hak privasi orang lain dan juga tidak membocorkan informasi yang bersifat pribadi ataupun rahasia tanpa izin. Selain itu, etika komunikasi juga melibatkan penggunaan bahasa yang sopan dan juga menghargai, menghindari penggunaan kata-kata kasar, menyampaikan atau menyebabkan cemoohan adalah bagian penting dari etika komunikasi. Menghargai perbedaan, mendengarkan dengan sabar, dan juga menghindari diskriminasi juga merupakan aspek penting dari etika komunikasi. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan pengalaman saya saat masuk prodi KPI. Lalu profesi seperti apa yang saya cita-citakan setelah lulus nanti dan juga alasan memilih profesi tersebut. Yang pertama adalah pengalaman saya pada saat saya masuk prodi komunikasi dan juga penyiaran Islam. Masuk prodi komunikasi dan juga penyiaran Islam adalah prodi yang saya inginkan dan juga saya cita-citakan. Prodi ini merupakan prodi yang prospek kerjanya cukup luas dan juga tidak terbatas dengan waktu. Adanya komunikasi penyiaran Islam menciptakan lulusan-lulusan kerja yang sangat banyak, seperti menjadi jurnalis, penulis, presenter, YouTuber, dan lain sebagainya. Adanya komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah juga melatih setiap mahasiswa untuk menjalankan kewajiban setiap muslim, yaitu berdakwah. Adanya komunikasi penyiaran Islam yang mana ada di Fakultas Dakwah tersebut dapat dimasukkan ke dalam komunikasi ataupun prospek kerja yang nantinya akan hadir, yakni membuat cara-cara berdakwah dengan strategi yang dikenal terus berkembang dan juga sesuai dengan zamannya. Pada saat saya memasuki prodi komunikasi penyiaran Islam, membuat saya terus berlatih mengenai skill bicara dan juga
kepenulisan saya. Selain itu, skill lain seperti membuat film, juga membuat konten, juga dilatih pada saat saya masuk Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dengan adanya latihan-latihan yang telah diinstruksikan oleh dosen-dosen yang mumpuni di bidangnya tersebut, membuat seluruh mahasiswa komunikasi penyiaran Islam mempunyai bekal dalam dunia kerja nantinya. Dan juga profesi yang saya cita-citakan setelah saya lulus nantinya, saya ingin menjadi presenter muslimah dan juga menjadi YouTubers. Menurut saya profesi presenter muslimah haruslah kita kembangkan mulai dari saat ini, karena menjadi presenter muslimah menurut saya merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya sendiri dan juga bagi agama saya, yakni agama Islam, bahwasanya penyebar informasi nantinya adalah seseorang yang dianggap mampu dipercayai, mampu amanah, mampu mengedepankan informasi yang sesuai dengan fakta dan juga tidak menggiring opini yang mana sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kalau menjadi YouTubers adalah karena YouTube merupakan suatu platform yang saat ini digemari oleh seluruh kalangan, baik dari anak-anak, remaja maupun dewasa, dan juga penyebaran ilmu maupun pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman juga dapat kita sebarluaskan melalui YouTube. Jadi adanya YouTube merupakan suatu kemudahan tersendiri bagi kita semua yang mungkin awam dengan pengetahuan dan juga keilmuan. Dengan adanya YouTube kita bisa mencari suatu informasi, kita bisa mencari suatu pengalaman, kita bisa mencari suatu pengetahuan melalui platform tersebut dan juga hanya dengan satu kali ketik saja. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam memiliki urgensi di era saat ini dalam konteks dakwah dan juga konteks komunikasi, karena komunikasi merupakan hal yang paling dasar dalam penyampaian informasi, baik itu dalam konteks umum maupun dalam konteks dakwah. Jadi adanya Prodi KPI ataupun Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ini tidak akan hilang oleh zaman, karena adanya informasi tersebut didapatkan karena adanya komunikasi. Dan pada saat berdakwah yang kita ambil paling awal langkahnya adalah berkomunikasi. Jadi menurut saya urgensi KPI ataupun komunikasi penyiaran Islam ini tidak akan lekang oleh zaman, karena adanya komunikasi penyiaran Islam tersebut akan berkembang sesuai zamannya dan juga tingkatannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.